Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifati rahman wa arsala rasulahu bil aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan, kembali sama-sama kita berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib, yang pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kajian kita bersama guru kita Syekh Ali Saleh Ali Muhammad Jabir, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pembacaan Surat Al-Fatihah menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala halnya. Dan juga pembacaan Surat Al-Fatihah kita khususkan dan kita doakan yang pertama untuk kesembuhan daripada Ibu Mardiana binti Muhammad Yusuf yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Arifin bin RA, semoga selalu diberikan kelancaran dan juga segala halnya. Dan juga kesembuhan selanjutnya kita doakan pula untuk Bapak Abdul Hadi Ismail yang sedang sakit, semoga Allah pun memberikan kesembuhan untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebelum kita sama-sama mendengarkan dan melanjutkan kajian kita bersama guru kita pada malam hari ini, ada beberapa informasi atau pengumuman untuk jamaah sekalian. Yang pertama, Masjid Agung Sunda Kelapa akan mengadakan Tarhib Ramadan 1434 Hijriah. Acara atau agenda tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2013. Acara tersebut hari Sabtu dan Ahad, diawali dengan itikaf pada malam Ahadnya. Acara itikaf seperti biasa akan dimulai pada pukul 21.00 sampai dengan selesai rangkaian ibadah kuliah duha pada Ahad paginya. Adapun yang akan menjadi penceramah itikaf yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Al-Sofan Nizami MA, dan untuk ceramah duha pada Ahad paginya akan disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Dan dilanjutkan setelah acara itikaf dan juga kuliah duha akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama akan ada perlombaan marawis, serta akan ada acara bakti sosial yang digalang oleh ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Sunda Kelapa yang mengangkat tema bakti sosial 1000 Senyum Ramadan 1434 Hijriah. Mengagendakan acara akan ada pemberian sembako kepada 1000 yatim piatu dan duafa, dan panitia penyelenggara membuka kesempatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berbagi bersama dapat segera memberikan santunannya, atau nanti setelah pengajian ditukar melalui kupon yang telah disediakan oleh panitia setelah pengajian nanti. Dan seluruh rangkaian acara Tarhib Ramadan akan dimeriahkan oleh bazar untuk umum, dan juga kami membuka peluang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin membuka stand untuk bazar dapat segera mendaftarkan ke panitia mungkin setelah pengajian di Serambi Jayakarta atau depan
posisi kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya pengumuman datangnya dari Rizka atau Remaja Islam Masjid Agung Sunda Kelapa dalam bulan Ramadan 1434 Hijriah akan mengadakan pesantren kilat atau sanlat por eksekutif yang akan menghadirkan pembicara yang pertama Ustadz Felix Xiao dan juga Bunda Lita Muharram serta Bapak Aidil Akbar dan juga Ibu Fahira Idris. Dan acara sanlat tersebut akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2013 di Pusdiklat Perum Bulog. Untuk itu bagi para remaja dan juga ini dibuka untuk umum, pekerja dan juga karyawan yang lainnya, bagi yang berminat untuk segera mendaftarkan diri di kantor sekretariat Rizka di lantai 5 Gedung Patahila. Demikian pengumuman dan informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan melanjutkan kajian kita bersama Syekh Ali Soleh Jabir. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama bertemu lagi. Mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai bulan ini, kayaknya hari Rabu ini pengajian yang terakhir ya. Rabu akhir ya. Ini Rabu yang akan datang sudah masuknya bulan puasa. Subhanallah, 6 hari lagi. Tapi siapa tahu 6 hari itu berapa ribu manusia yang akan meninggal dunia. Dan 6 hari berapa ribu manusia yang masih punya umur, tapi Allah cabut nikmat kesehatan, tidak bisa berpuasa. Dan berapa banyak manusia yang Allah berikan karunia umur, sehat dan iman, bertemu bulan puasa sampai habis. Sahabat Rasulullah 6 bulan berdoa, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, 6 bulan berdoa, ya Allah terimalah kami di bulan Ramadan. Jadi mereka menhayati dan memfikirkan bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Malah bagi orang salih, masuknya bulan Ramadan maupun tidak, bagi mereka biasa-biasa. Kenapa? Karena sepanjang tahun mereka Ramadan.
puasa berjalan, qiyamul lail, bacaan Quran seperti biasa di Ramadan. Dan insyaallah hari Ahad sebagaimana perjanjian saya yang saya sampaikan, janji saya untuk khusus membahas persiapan untuk menyambut tamu yang istimewa Ramadan. Apa yang kita harus lakukan. Dan sekaligus nanti insyaallah hari Ahad, karena termasuk juga kuliah duha yang terakhir, saya tidak tahu apakah kita masih punya umur lagi habis lebaran bertemu, atau termasuk saya mungkin sudah almarhum. Pokoknya saya pesan, kalau saya sudah almarhum habis lebaran, tolong didoakan. Nanti Ustaz Farouk setiap sebut ini, biasanya pengumuman dibacakan Al-Fatihah untuk bapak ibu ini. Setiap Ustaz Farouk naik membawa ini wajib bawa nama saya. Amanat ini. Oh ya, terserah anda. Karena jujur saja, apalagi akhir-akhir ini, saya bicara jujur bapak ibu, hampir setiap malam saya mimpi mati. Setiap malam. Amin. Yang penting saya harap doanya panjang umur, sebagaimana kata guru saya, kalau kita berdoa minta panjang umur, jangan minta panjang umur saja, tapi panjang umur yang berguna, panjang umur yang taat, panjang umur dalam keadaan iman. Inilah yang bermanfaat. Susah sekali kalau kita mendengar seorang, mohon maaf, semakin tua malah semakin parah. Ini masalah besar ini. Banyak diampuni oleh Allah kecuali orang yang tua, yang semestinya semakin tua semakin baik. Semakin tua berarti tanda-tanda mendekati kematian sudah timbul, sudah muncul, tapi dia masih berlaku zina, jauh dari Quran, jauh dari ibadah. Itu bahaya. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, di antara manusia yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala yang sudah tua tapi masih berlaku zina. Maksudnya apa? Karena semakin tua yang namanya sudah tidak ada hawa nafsu, ya. Beda sama syahwatnya pemuda, seorang yang memang batinnya banyak tergoda. Oleh karena itu kita harus betul-betul berdoa. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk meminta petunjuk dari Allah, insya Allah kita semua dapat. Tapi yang perlu kita perhatiin saat berdoa, bukan hanya minta petunjuk, tapi kita harap petunjuk itu membawa kita sampai akhir hayat. Itu yang dinamakan istiqamah. Hidayah istiqamah, sedekah istiqamah, salat malam istiqamah, baca Quran, biar sederhana, biar sedikit-sedikit, tapi istiqamahnya itu luar biasa. Sampai ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya merasa diri tidak bisa berbanyak amal, tolong kasih nasihat, wasiat, supaya saya megang wasiat itu. Rasul mewasiatkan dua: beriman, jaga iman. Yang kedua, istiqamah atas iman. Untuk memiliki iman bukan sesuatu yang sulit, tapi yang sulitnya adalah istiqamah atas iman itu. Dan kita semua sendiri Bapak Ibu telah merasakan bagaimana kita ketika mendengar sebuah ceramah, selepas ceramah itu kita bersemangat luar biasa, baca Quran, salat, menjaga majlis ta'lim, menjaga salat malam. Tapi sekian lama, 1 minggu, 2 minggu, apa yang terjadi? Turun. Berarti posisi iman bisa kapan saja kita dapat, tapi masalah istiqamah ini bagaimana supaya kita terus sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum. Kalau memang tidak bisa menjaga mati atas iman, paling tidak mati atas Islam. Padahal awal ayat itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum. Padahal diawali hai orang beriman, tapi kenapa di akhirnya tidak bilang wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Karena banyak yang menggoda iman kita. Hawa nafsu, syahwat, dunia, fitnah, harta, anak, keturunan, banyak masalah. Kalau memang tidak bisa menjaga iman sampai akhir hayat, paling tidak jangan sampai terlepas daripada Islam. Karena posisi iman memang jauh lebih tinggi daripada Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengundang semua hari Ahad tanggal 7, kalau berkenan dari malam minggunya ikut i'tikaf salat malam, alhamdulillah. Dan hari Ahadnya pagi sebagaimana biasa, Ahad awal bulan kita sama-sama insyaallah ikuti kuliah duha. Yang saya harap bukan yang terakhir karena mau masuk puasa, tapi mudah-mudahan kita sama-sama masih punya umur. Karena untuk kita memohon punya umur boleh, tapi harus kita selalu membayangkan umur yang Allah berikan, bagaimana kita bisa isi yang lebih baik. Karena orang yang sudah mati, kalau kita boleh berbicara sama mereka, ingin apa? Pasti mereka sampaikan, kami ingin kembali ke dunia walaupun satu hari, supaya bisa tambah satu sujud, bisa tambah satu ruku', bisa tambah satu ayat. Kita Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama bertemu bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar. Apalagi tahun ini kita mendapatkan kesempatan istimewa. 5 hari pertama insya-Allah datang Sudes Madinah. Kemudian dilanjuti dengan adik saya sama ada imam baru sampai akhir Ramadan. Dan insya-Allah khusus di 10 malam akhir ada 4 imam yang akan bergiliran untuk mengimami kita di sini. Alhamdulillah, ini semua nikmat. Supaya kami memperjuangkan ini supaya Bapak Ibu nikmati. Saya harap Ramadan ini insya-Allah menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, belum sempurna ibadah kita Ramadan yang lalu, mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah jadikan yang terbaik dan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan Ramadan saja. Kalau kita bertanya Bapak Ibu, apalagi yang sudah tua, berapa Ramadan bertemu? Bisa puluhan. Tapi kita tidak tahu ya Ramadan yang mana yang sudah diterima. Itulah yang kita sama-sama memperjuangkan. Ramadan tahun ini semoga insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada surprise, nanti ada hadiahnya, ada kejutan yang mengejutkan. Jadi silahkan datang hari Ahad. Insyaallah semua para imam-imam kita akan tampil di sini. Di antaranya alhamdulillah 7 adik-adik saya. Ya, semua akan tampil di sini. Ada yang sudah nikah, ada yang belum. Pokoknya yang mau lewat saya, dah boleh langsung. Dah boleh langsung. Dan saya yakin orang tua bangga sekali karena bisa mendapatkan anak, apalagi tahun ini khususnya. Walaupun ayah saya agak sedikit sedih karena saya mencabut semua adik saya yang biasa bantu ayah saya di sana, jadi saya malah tarik di sini. Jadi kata ayah, ini yang tertinggal siapa aja? Jadi semua hampir, tinggal hanya Syekh Adli sama Abdullah yang paling bungsu yang umur 14. Hanya 2 orang, yang lain perempuan, yang laki-laki semua sudah di sini. Jadi insya-Allah bisa menjadi mudah-mudahan semangat buat keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, insya-Allah menjadi semua keluarga Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Ini bukan Al Jazeera ya. Logonya Al Jazeera ya.
bisa dibacakan yang ingin mau nulis. Karena saya menyampaikan 10 kunci ini, tapi karena komentar dari para jamaah belum sempat menulis 10 kunci itu, walaupun saya sudah pernah bahas, ini kesempatan untuk Bapak Ibu menulis atau bisa direkam atau digambarkan lewat kamera. Sekarang di mana-mana ada kamera, tinggal foto daripada foto saya aja. Bisa foto, ada ini yang bermanfaat, berguna. Silahkan Ustaz Farouk. 10 kunci untuk menghayati Al-Quran. 10 kunci menghayati Al-Quran. Yang pertama, cinta Al-Quran. Ya, terus. Yang kedua, menghadirkan target dan tujuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, dengan sistem bacaan dijadikan hafalan. Dan yang keempat, dengan sistem membaca dalam sholat. Dan yang kelima, dengan sistem baca di waktu malam hari, khususnya di waktu sahur. Dan yang keenam, dengan mengeraskan suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Kunci yang ketujuh, dengan cara mentartilkan Al-Quran. Dan kunci yang kedelapan, dengan metode mengulangi dan juga cara berhenti dengan tepat. Dan yang kesembilan, dengan membagi ayat-ayat dalam Al-Quran dalam sistem wirid. Dan yang terakhir, nomor 10 atau kunci menghayati Al-Quran nomor 10, yaitu dengan sistem mengikat bacaan Al-Quran. 10 kunci menghayati Al-Quran. Sebagaimana kunci pertama, mencinta Al-Quran. Kalau saya yakin saya bertanya cinta Al-Quran, pasti semua menjawab ya. Tapi ada banyak hal, tanda-tanda dan usaha kita yang semestinya bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Dan yakini kalau kita mencintai sesuatu, pasti selalu tergantung dengan sesuatu itu. Kalau cinta dunia, menggantungkan diri kepada dunia. Istilahnya, kalau kita merasa nikmat di dunia, pasti akan senang. Begitu ada sedikit tergoda dunia kita atau kehilangan, kekurangan dunia kita, pasti akan merasa pusing. Apakah sama juga bersama Al-Quran? Kalau kita bersama Al-Quran terus, kita senang. Kemudian kalau kita jauh daripada Al-Quran, kita pusing. Ini yang perlu kita bertanya diri. Kenapa sekarang posisi dunia bukan di tangan, malah sudah na'udzubillah jadi di hati. Maksudnya dunia di tangan artinya kapan saja kita lepas, mau lepas bisa lepas. Kalau posisi dunia di tangan, artinya dunia tidak berharga. Kapan kita butuh bisa megang dan tangan, kapan kita tidak mau dunia tinggal kita lepasin. Tapi posisi iman, posisi Al-Quran, cinta Allah dan Rasulnya harus di dalam hati, bukan di tangan. Jangan sampai kita menjadi orang cinta Al-Quran dan atau posisikan Al-Quran di tangan, artinya sebagaimana kita tidak senang melepaskan Al-Quran, itu tidak boleh, bahaya. Jadi harus kita koreksi diri, apalagi kesempatan bulan Ramadan yang dinamakan bulanul Quran. Dan sebagaimana saya menghiburkan semua, dalam kesempatan ini kita tinggalin tasbih kita di bulan, selama bulan Ramadan. Kita tinggalin tasbih kita. Jauh daripada tasbih kita. Faham enggak? Hah? Faham tasbih itu apa? Ya HP-nya.
HP-nya itu sudah menjadi tasbih sekarang. Dimegang HP jauh lebih banyak daripada tasbih. Sekarang saya minta tinggalin tasbih itu. Jangan dipakai selama bulan Ramadan. Bukan tasbih wiridnya, zikirnya. Yang dimaksud HP-nya. Ayo sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu masuknya bulan Ramadan, saya akan jauhkan diri dari HP. Sudah nazar lo ya? Ya memang kalau kita tidak bisa nikmati Ramadan, kita tidak tahu. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa jadi Ramadan ini yang terakhir. Udah kita nawaitu betul-betul lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa sepenuhnya, tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan. Yang dimaksud la yukallifullahu, langsung senang, hafal lagi. La yukallifullahu di sini bukan soal HP, ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang begitu kita kasih nasihat, jangan terlalu banyak megang HP, apalagi bebek. Apa dia jawab? Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang tidak bisa sepanjang Ramadan, paling tidak 10 malam terakhir. Apalagi pas kita lagi iktikaf. Saya harap besok kan malam minggu ya. Sebentar lagi malam minggu. Saya harap kalau kita ikut iktikaf malam minggu tidak ada bunyi suara HP. Malah yang bunyi suara zikir kita. Suara gerakan tasbih kita. Bukan suara bunyi HP. Dan mohon maaf yang biasa lupa silent suaranya atau matiin HP-nya pas sudah masuk salat sambil Allahu Akbar, kemudian sepanjang salatnya HP-nya bunyi, dia Masya Allah khusyuknya luar biasa, tidak mau matiin HP-nya. Alasannya apa? Katanya kalau menggerakkan tangan batal salat. Saya jamin tidak batal salat. Begitu Anda lupa HP-nya dalam salat bunyi mengganggu banyak orang, gerakkan tangannya, masukin dalam ini, keluarin HP-nya, matiin, terus kembaliin lagi. Biar 3 kali, 4 kali, 5 kali gerakan, tapi jauh lebih kecil daripada dosa mengganggu ratusan orang. Kalau masih standar suaranya biasa-biasa, coba kalau suaranya lagu India. Aduh, pusing nih. Kocak he. Iya, masalah, terganggu salat kita. Kita aja terganggu, orang lain juga terganggu. Jadi daripada menjadi dosa lebih besar, kita segera atasi. Harus Bapak Ibu fahami, dosa itu ada 2. Kalau kita tinggalin bisa menjadi lebih parah, kita atasi dosa itu supaya jangan menjadi lebih besar. Sekarang mana jalan keluarnya yang lebih baik? Kita biarkan HP sepanjang salat bunyi terus mengganggu orang lain, atau kita bergerak sedikit mematiin HP-nya? Jelas bergerak sedikit, biar ada salah di sini, biarpun dosa, tapi jauh lebih ringan daripada dosa mengganggu banyak orang dalam salatnya. Oleh karena itu saya mohon, kalau seandainya lupa, ketinggalan, tidak diingatkan, kemudian Anda terlanjur sudah masuk dalam salat, Allahu Akbar, begitu bunyi HP-nya, gerakkan tangannya, matiin HP-nya. Kalau tangannya di posisi istilahnya di bawah, ya udah pas lagi sujud megang HP-nya matiin. Sekarang saya heran, disimpan di tas tidak disilent suaranya, disimpan di gantung baju tidak disilent suaranya, malah ada yang lebih parah ditaruh di depan sujudnya pas tambah sujud.
Jadi biarpun di silent suaranya, tapi nyala layar HP-nya. Jadi sepanjang salat, malah saya pernah perhatiin, bukan hanya berdiri dia lihat HP-nya, pas dia rukuk lihat HP-nya, pas sujud, tahu posisi hidungnya di mana? Di atas HP, biar dia mau lihat siapa yang SMS. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, sambil ibadah kita main-main. Kira-kira kalau kita di hadapan Bapak Presiden berani kita? Malu kan? Apakah kita harus membuat protokol kayak istana? Jadi setiap orang masuk harus diperiksa, tidak boleh bawa HP masuk ke dalam masjid. Karena sekarang mau ke istana kan tidak boleh bawa HP masuk ke dalam. Ya sekarang berarti kita minta tolong protokol istana, tolong awasi semua masjid. Tidak boleh orang masuk tanpa ada tinggalin HP-nya bersama sandannya di luar sana. Atau kita minta tolong Sunda Kelapa, tolong pun urus sediain orang-orang yang amanat untuk menyimpan HP di luar. Jadi sebagaimana ada kotak buat sandal, ada juga kotak buat simpanan HP. Ya Allah, susah. Indonesia. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini mensucikan hati kita dari segala sesuatu yang menggoda kita dalam ibadah. Ramadan, Bapak Ibu, ayo mari kita sama-sama menanamkan cinta Al-Quran. Kita tidak tahu, saya berkali-kali menyampaikan, kita tidak tahu kapan habis umur kita. Bahagia seorang, datangnya kematian, dia lagi baca Al-Quran. Tapi juga apa yang kita jawab di hadapan Allah kalau kita meninggal dunia pas megang HP, apalagi menyampaikan kata-kata yang justru membuat murka Allah, bukan malah ridha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Cinta Al-Quran selanjutnya. Menghadirkan target dan juga tujuan. Langsung masuk ke target. Ini tolong Bapak Ibu untuk simpan beberapa ayat untuk memahami kunci pertama yang dimaksud cinta Al-Quran. Harus senantiasa mempelajari beberapa hal. Yang pertama harus kita fahami dan yakini, kalbu adalah tempat pemahaman dan menhayati. Yang sebenarnya memahami dan menhayati adalah batin kita. Menhayati Al-Quran dan memahami Al-Quran adalah batin kita. Yang dimaksud adalah kalbu. Kalau posisi kalbu hidup saat membaca Al-Quran, berarti seluruh tubuh badan kita akan hidup. Di antaranya mata kita akan bisa begitu luar biasa, nangisnya luar biasa. Tangan kita akan begitu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Akan Allah hidupkan langkah-langkah kaki kita, selalu menjaga kaki tidak pernah ke tempat kecuali yang diridhai Allah. Semua ucapan kita pun yang keluar, karena di sini sumbernya sudah hidup dengan cinta Al-Quran, keluar pun dari bacaan mulut kita, zikir kita, ucapan kita, semua menjadi sesuai yang kita cintai adalah Al-Quran. Jadi tempat menhayati, tempat memahami adalah Al-Quran. Qalbu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Kahfi, bagaimana mereka yang cukup lalai dari zikir Allah, lalai daripada Al-Quran, lalai daripada kebenaran, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kuncikan hati mereka. Kalau apa gunanya kalau Allah kuncikan hati mereka? Karena Allah yang menjadikan kalbu adalah tempat pemahaman, tempat menhayati. Kalau bukan tempat menhayati, kenapa Allah kunci hati mereka? Kenapa Allah menutupi hati mereka sampai tidak merasa? Kalau Al-Quran turun di atas gunung bisa hancur jadi basir, yang namanya batu yang keras dan kasar. Masa hati manusia na'udzubillah lebih kasar? Berarti harus kita bertanya diri, bagaimana posisi kalbu kita saat membaca Al-Quran. Apakah bisa tersentuh hati kita? Apakah bisa terharu? Apakah bisa
merasakan, biarpun belum faham, tapi ada sedikit merasa. Kesempatannya juga di bulan Ramadan. Ulama membolehkan kita salat di belakang seorang imam yang suaranya indah. Kenapa? Karena dengan suara imam yang indah akan membantu hati ini bisa hidup, bisa terbuka, bisa bongkar segala susah, segala penyakit, segala dosa. Yang paling bahaya dosa batin itu dosa kalbu. Iri, hasud, dengki, semua titik hitam yang harus kita bersihkan. Tidak boleh mata kita melihat memandangkan orang lain lebih hina. Kita tidak tahu barangkali di sisi Allah orang lain itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita melihat dengan mata tawadu, rendah hati, saling cinta, saling kasih sayang. Biarpun kita melihat saudara kita di posisi yang tidak enak, di posisi atau di tempat yang tidak layak, jangan kita suudzon langsung menghukumkan orang itu. Ternyata dah boleh suudzon. Dan suudzon sebenarnya sumber bus ini dari hati. Sebab ni hati muncul suudzon, lama-lama na'udzubillah hati kita timbul titik hitam yang kita tidak sadari. Lama-lama kalla bal rana ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka kena penyakit namanya ran. Apa itu penyakit ran? Kira-kira bisa diobati di rumah sakit? Menurut medis tidak bisa. Karena ran itu adalah sesuatu yang menutupi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak bisa menhayati Al-Quran dan tidak bisa merasakan khusyuk dalam salat. Na'udzubillah. Itu penyakit yang sangat parah untuk hati kita. Ran. Cinta dunia, benci mati. Tidak suka. Itu sebabnya ran. Tolong simpan ayat ini dan bisa dibacakan artinya nanti. Suratul Kahfi ayat 57. Terus. Dan suratul Hajj ayat 46. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebenarnya mereka bukan buta mata tapi buta hati. Malah ada orang yang buta mata tapi subhanallah hatinya nurani. Buta mata tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Buta mata tapi dia bisa menghidupkan karena hatinya hidup. Sebagaimana Allah SWT menjadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kalbu yang akan tenang. Kalau posisi kalbu tenang, semuanya tenang. Mata tenang, fikiran tenang, tangan, kaki, semua jadi tenang. Urusan kita, kemana kita pergi? Disertai dengan ketenangan yang luar biasa. Sekarang kita punya masalah apa? Tidak tenang kan? Stres. Super stres. Masalah kecil jadi masalah besar. Apalagi masalah yang besar. Allah tidak memberikan ketenangan. Padahal masalah ini bisa anak kecil selesaikan masalah ini, bisa atasi masalah ini. Tapi karena posisi kita tidak tenang, Allah jadikan masalah yang kecil menjadi beban. Na'udzubillah. Suratul Hajj ayat 46. Seterusnya Suratul Ahzab ayat 4. Tak ada istilah yang penting hati baik. Karena hati itu satu, bukan dua. Kalau memang hati itu benar-benar baik, terisi cinta Allah, pasti perilakunya juga baik. Kalau hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada iri, pasti ucapannya pun bersih. Kebenarannya pun bersih. Kalau hatinya tidak pernah ada titik hitam terhadap siapapun,
dia juga tidak mau mendengar berita jelek terhadap siapapun. Karena ini posisi hatinya bersih, jadi matanya, pandangannya kepada orang lain baik, mendengar berita yang baik, menolak berita yang tidak baik, ucapannya pun yang baik. Kalau ada orang bertanya, dia punya prinsip, bagaimana menurut kamu orang itu bagaimana? Dia pasti menjawab. Kalau dia kenal baik, dia akan menjawab, dia orang baik. Kalau dia tidak tahu, dia menjawab, saya tidak tahu. Lebih baik diam daripada sebut jeleknya orang. Karena kita semua, mohon maaf Bapak Ibu, termasuk saya, tidak pernah terlepas dari kekurangan, tidak pernah terlepas dari kejelekan. Kalau kita berusaha menutupi kejelekan orang lain, Allah akan terjamin tertutup kejelekan kita. Jadi siapa orang bertanya sama kita, kalau kita ucapkan yang baik, setahu saya orang ini baik, lebihnya saya tidak tahu. Saya mendengar dia orang begini, orang begitu. Maaf, saya tidak mau menggantungkan leher saya di hadapan Allah gara-gara ucapan yang tidak benar. Hati-hati. Saya tidak minta anda membela orang lain berlebih-lebihan, tapi anda punya sikap dan prinsip, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Rasul disebutkan di hadis ini iman kepada Allah dan hari akhir? Karena dia tahu hari akhir bukan cukup hanya iman kepada Allah, karena dia tahu hari akhir ada tanggung jawab nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu ucapkan itu? Apa yang kita mau jawab? Oleh karena itu sengaja Rasulullah membawa kata iman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, supaya kita hati-hati. Tanda iman seorang, sempurna imannya kepada Allah, sempurna imannya kepada hari pembalasan, berkata yang baik atau diam. Tolong khususnya ayat ini dihayati dan dibacakan. Al-Ahzab ayat 4 dan seterusnya. Ini ayat ini menjelaskan hati kita, kalbu kita memang dikuasai oleh Allah. Kalau kita merasa hati kita punya kekurangan, punya kelemahan, berarti kita minta tolong siapa? Allah. Kalau kita ingin Allah menghidupkan kalbu ini dengan iman, menghidupkan kalbu ini dengan kebaikan, menjadi betul-betul kalbu yang suci seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan tidak perlu menggoda kita. Posisi syaitan sudah jauh untuk mendekati kita supaya goda kita dengan cahaya nurani kalbu, dia tidak berani dekat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, syaitan itu kalau lewat satu jalur, lihat Sayyidina Umar, dia lari. Jadi kalau misalnya Sayyidina Umar datang ke Masjid Sunda Kelapa, syaitannya lari ke sana, mungkin ke Masjid Istiqlal. Dia tidak mau datang di tempat jalurnya yang sudah dilewati oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Padahal kita tahu posisi, kalau kita bicara siapa yang terbaik di antara sahabat, ya jelas Sayyidina Abu Bakar, kemudian baru Umar radhiyallahu an, baru kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu an. Tapi karena Sayyidina Umar punya kelebihan, masing-masing sahabat punya kelebihan. Tidak ada yang sendiri sempurna, tapi masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar ada satu posisi punya kelebihan, di posisi lain Sayyidina Ali punya kelebihan. Oleh karena itu semua sahabat termasuk hamba-hamba Allah yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua baca, radhiyallahu anhum wa radu an. Semua sahabat tanpa kecuali yang sudah diridai Allah Subhanahu wa taala dan telah diridai oleh Rasulullah SAW. Pemirsa TV One, jangan kemana-mana. Ini mau azan ini. Ya, kita sama-sama dengar azan, baru kita lanjut sebentar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة
وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tolong juga ayat ini suratul Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang barang siapa yang ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, kalbunya, membahagiakan kehidupannya, istajibu lillahi walir rasul. Karena turuti dan taati Allah dan Rasulnya salah satu yang menjaminkan kehidupan kita akan jauh lebih bahagia. Dan apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, sebenarnya kalau kita mendalami sedikit ya, kalau kita berfikir secara benar, berfikir secara serius, berfikir secara adil, apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, itu sebenarnya bukan dari Allah. Itu adalah perbuatan kita. Coba perhatiin, berapa kali kita tinggalin salat subuh? Berapa kali kita tinggalin sunnah qabliyah ba'diyah? Berapa kali kita masbuk dalam salat jamaah? Berapa kali kita janji sama orang tapi tidak menghargai janji itu? Padahal kita kan sama-sama pernah membaca hadis Rasulullah SAW, salah satu tanda orang munafik yang suka menjanjikan tapi tidak benar, tidak pernah tepati janjinya. Berapa kali kita berbohong? Ada orang berkata, saya tidak sengaja berbohong, tapi namanya apa? Ini orang sudah ucapan bohong, katanya tidak sengaja. Atau ada istilah lain, katanya bohong putih katanya. Setahu saya ada bawang putih, bukan bohong putih. Bohongnya apa saja, kecil besar semuanya jadi dosa. Namanya bohong. Hati-hati. Tanpa kita sadari, perilaku sehari-hari kita, ucapan kita, pandangan mata kita, langkah kaki kita, tinggalin bisa saja gara-gara takbiratul ihram yang begitu mulia di dalam ajaran Islam. Takbirah yang pertama sampai Rasul menjaminkan barang siapa yang menjaga takbirah pertama bersama imam selama 40 hari, artinya 200 salat berturut-turut, tidak pernah tertinggal dan tidak pernah terlepas, akan dapat kebebasan. Ini asuransi. Kebebasan dari neraka. Masa kita tidak ingin membebaskan, lepaskan diri dari neraka? Hanya apa? Tidak, hanya satu amalannya, jaga takbirah bertama sama imam. Dan saya mendapatkan dari guru saya, orang munafik tidak akan bisa. Ini persoalannya. Kalau anda tidak mau melepaskan diri, bebaskan diri dari neraka, paling tidak harus anda bisa tahu diri. Jangan-jangan selama ini saya orang munafik. Karena orang munafik itu tidak bisa menjaga salat berjamaah, apalagi mulai pertama takbirah ihram itu. Kalau mulai takbirah ihram berarti kita begitu azan atau sebelum azan sudah betul-betul bersiap supaya tidak telat datang ke masjid. Begitu imam Allahu Akbar, walaupun kita tidak sampai sunnah qabliyah, tapi intinya kita bisa bertemu takbirah pertama sama imam, itu sudah luar biasa. Ini bukan 1 hari, 2 hari, 40 hari. Dan menurut saya, kesempatannya yang begitu mudah dan kesempatan yang emas bisa terlaksana hal ini adalah bulan Ramadan. Tinggal kita tambah lagi 10 hari habis Ramadan, bebas dari 2, dari neraka dan dari orang munafik. 30 hari. Menurut saya Ramadan itu adalah training. Ikut training tapi sama siapa? Sama Allah. Masuk seminar itu selama 30 hari.
Selesai dari situ, dari training itu, insya Allah dapat sertifikat bebas dari neraka Jahannam. Luar biasa, hadiah besar. Kita semua setiap salat sambil menjadi hampir jadi wajib. Hampir jadi wajib. Setiap di Indonesia, selama saya di Indonesia, setiap doa pasti ada waqina adzabannar. Rabbana atina, itu hampir jadi wajib. Setiap doa pasti ditutupi Rabbana atina fid dunya hasanah. Malah kadang-kadang kalau kita mendengar doa tidak ditutupi Rabbana atina, kayaknya belum sempurna. Sambil menjadi sebuah budaya, tradisi Indonesia. Waqina adzabannar, setiap hari kita minta. Boleh kita jaga doa ini, bagus. Tapi di samping doa ada usaha dan ikhtiar supaya kita betul-betul dapat doa kita diijabah. Waqina adzabannar. Tapi kita setiap salat waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Tapi tidak pernah jaga salat jamaah, apalagi salat subuh. Berarti seolah-olah kita tidak mau diterima doa kita. Kita sendiri yang milih itu. Banyak orang berkata, kenapa saya berdoa sampai sekarang belum diterima? Kata siapa belum diterima? Sudah diterima, tapi jawabannya agak lama. Panjang proses, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Ada riwayat Nabi Yusuf AS berdoa terus dalam binjarannya. Ada yang riwayat 8 tahun, ada yang malah sampai 40 tahun baru bisa diterima. Tapi harus kita bertanya diri, yang menghambatkan doa kita kenapa? Dosa kita. Doa berjalan, ketiduran dari salat subuh berjalan. Oh, fantas doa kita kok lama-lama. Soalnya kita kalau berdoa bagi jalan tikus, tidak mau bagi jalan tol. Mau doa cepat bagi jalan tol. Jalan tolnya apa? 5 waktu salat berjamaah. Karena bahasa, dari sisi bahasa, kalau kita bertanya Bapak Ibu, apa artinya salat dalam bahasa Arab? Kalau saya sekarang bertanya Bapak Ibu, artinya salat apa? Salat, apa artinya? Dalam bahasa Arab artinya doa. Artinya, jadi kalau kita menjaga salat, berarti seperti kita sebenarnya berdoa. Oleh karena itu orang salih tanpa doa, punya masalah, salat 2 rakaat, selesai masalah. Padahal dia tidak pernah angkat tangan berdoa. Tapi karena mereka jadikan salatnya adalah doa. Karena memang dalam bahasa Arab, arti daripada salat adalah doa. Kita sekarang salat, doa, zikir, semua sedekah, tapi juga belum ada. Berarti masalah sama kita, bukan sama. Kenapa orang dulu yang salih hanya dalam salat selesai masalah, kita salat, sedekah, puasa, qiyamul lail, i'tikaf, datang Sunda Kelapa, ikut majlis ta'lim, ikut ini, kok dah selesai. Berarti masalahnya bukan masalah banyak amal. Masalahnya kita memang banyak amal, tapi juga mohon maaf masih banyak dosa. Seterusnya, tolong hafal kata hikmah ini. Berhubungan antara cinta dan tadabbur. Bagaimana kita bisa mentadabburi kalau tidak cinta? Cinta sumbernya dalam hati, tadabbur itu adalah usaha dan ikhtiar. Tidak akan bisa mentadabburi dan menhayati kalau hati kita belum rasa cinta terhadap Al-Quran. Harus kita memahami, manakala kalbu kita mencintai sesuatu, pasti akan tergantung pada sesuatu itu. Cinta dunia akan tergantung kepada dunia. Kehilangan dunia pasti akan sakit hati. Cinta salat akan sakit hati saat kita merasa jauh daripada salat. Artinya apa?
kalau kita cinta salat, kita akan merasa nikmat dan bahagia pas lagi salat. Begitu kita menjauh dari salat, kita merasa tidak tenang. Kalau sudah muncul perasaan ini, itu tanda Anda cinta salat. Tapi ternyata kalau kita salat maupun ketiduran dari salat biasa saja, oh bahaya. Bahaya kalau lewat amal salih belum kita sempat laksanakan di waktu yang tepat, itu bahaya. Harus kita bertanya, ya Allah, sampai hati saya tidak ada rasa nangis, tidak ada rasa sedih. Ada orang begitu bangun, dia lupa hari ini Senin. Hari ini hari Senin ya. Dia jaga puasa Senin Kamis, tapi subhanallah hari itu sampai jam 10 baru dia ingat hari ini Senin. Setiap 15 menit telepon saya, apakah boleh saya lanjut puasa atau tidak. Sedihnya dan nangisnya luar biasa. Saya bangga, kok ini nangis karena ketinggalan, lupa ini hari Senin. Bukan nangis karena berbuat dosa. Itu perasaan itu sendiri sudah luar biasa, karunia luar biasa. Kalau kita bisa nangis dan sedih karena kesempatan ibadah lewat, tambah kita manfaatkan. Oleh karena itu didoakan oleh Rasul, dihina oleh Allah seorang yang bertemu bulan puasa sampai habis tapi tidak diampuni Allah. Kata ulama, fantas dihina oleh Allah, bulan ampunan tapi tidak diampuni. Kalau tidak diampuni di bulan puasa, kapan diampuni lagi? Jadi harus kita bertanya, Bapak Ibu bertanya diri, posisi kita cinta Allah sejauh mana? Posisi kita cinta Al-Quran sejauh mana? Posisi kita merasa Allah menguasai kita di mana saja berada. Allah tahu apa yang ada dalam bisikan kalbu kita. Kita sekarang duduk di satu majlis, tapi isi hati kita berbeda. Saya tidak akan bisa tahu, dan tidak ada di antara Bapak Ibu yang bisa tahu, tapi Allah saja yang, dan di situ berbeda nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa muka bersama cerah, ibu-ibu cantiknya luar biasa, ya, semua cerah mukanya, senang, bahagia. Tapi ini muka dan pakaian itu bukan menjadi nilai di hadapan Allah. Tapi bisa sekarang Bapak Ibu, Allah melihat isi hati kita, berarti berbeda nilai martabat kita di sisi Allah. Ada yang di posisi tinggi, ada yang di posisi tengah, ada yang di posisi bawah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama tinggi di sisi Allah SWT. Tolong Bapak Ibu ini jaga ini, soal kalbu ini perlu. Dan salah satu yang membantu mensucikan kalbu kita adalah zikir dan nangis. Kalau kita punya baju kotor, masukin mana? Mesin cuci. Begitu habis dicuci, ternyata belum bersih. Apa yang kita lakukan? Pakai tangan kan? Tidak cukup, tambah lagi sabunnya. Tidak cukup dibersihkan dengan air. Kalbu kita juga perlu sabun dan air. Tapi sabunnya apa? Masa kita masukin kalbu kita dalam mesin cuci atau disikat pakai tangan? Tidak bisa. Kalbu kita membutuhkan sabun dan air. Sabunnya kalbu kita adalah air mata. Setiap, apalagi kalau titisan air mata itu karena Allah. Saya yakin Bapak Ibu, pasti ada satu saat ketika kita lagi koreksi diri, muhasabah diri, kita membayangkan sesuatu dosa, ada muncul rasa malu sama Allah, tambah kita rasa, tambah kita sadari, ada titisan air mata. Tiba-tiba, karena posisi begitu mendadak, ada
titisan air mata dari mata kita, berarti posisi kalbu kita di titik itu lagi nurani, lagi cerah, lagi terbuka. Tapi kadang-kadang malah kita ingin nangis, malah tidak bisa-bisa. Betul enggak? Kok saya ingin nangis? Jadi masalah bisa nangis itu sebenarnya itu karunia Allah, bukan masalah kita mau atau tidak mau. Cuman saat kita ingin nangis, ini masalahnya kuncinya di hati. Bagaimana supaya kita bisa nangis? Karena kita membaca salah satu karunia Allah yang diselamatkan dari siksa neraka Jahannam, orang yang nangis karena Allah. Nangis karena Allah, itu terjamin selamat dari neraka. Jadi air untuk mensucikan kalbu kita adalah air mata. Sabun yang mensucikan kalbu kita adalah zikrullah. Coba kalau kita hanya bawa sabun tambah air, tidak akan bisa terasa. Apalagi kalau kita hanya bawa air tambah sabunnya, juga tidak akan bisa terasa. Tapi kalau bisa bawa dua-duanya, diusahakan terus menerus tidak terlepas zikir. Yang saya maksud apalagi zikir yang saat sendirian. Saya yakin Bapak Ibu suka berzikir, sepanjang hari berzikir, sepanjang jalan berzikir. Ini bisa zikir sambil kita, pandangan mata kita sibuk, lihat kanan kiri. Tapi yang saya maksud, coba Bapak Ibu usahakan setiap malam Anda punya setengah jam. Anda punya setengah. Di antara guru-guru saya, subhanallah, mereka di antaranya kalau ada satu malam dalam satu minggu, itu tidak boleh ketemu siapa-siapa. Keluar dari kamar, salat, balik lagi. Sampai mereka jaga puasa. Buka puasa pun istrinya masukin buka puasa dari bawah pintu kamar. Kurma, beberapa biji kurma, sama sedikit air buat buka. Tidak berkata-kata, tidak bertemu siapa-siapa. Sepanjang mereka bersendirian di kamar itu, untuk hanya berzikir kepada Allah. Dan tidak ada seorang ulama sukses dalam dakwahnya, dalam berjuangannya, pasti punya waktu tertentu bersama Allah. Dan saya nasihatin, Anda ingin sukses dalam urusan apa saja, dalam agama, dalam dunianya, dalam berkembang berjuangannya, khususkan waktu. Terserah Anda milih. Saya tidak mau berkata hari apa atau malam apa, tapi jauh lebih baik malam hari. Kenapa malam hari terpilih? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah dalam suratul Muzammil, ibadah di malam hari, zikir, baca Quran, termasuk hafalan di malam hari sangat terkesan. Oleh karena itu, sebaik-baik salat sesudah fardu, salat malam, bukan salat siang. Kenapa dibilang salat malam? Karena memang di situ ada rahasia. Semuanya tidur. Hanya kita sendiri bangun, mengangkat tangan, curhat sama Allah, berbicara sama Allah. Apalagi kalau kita bisa khususkan satu malam, tidak kemana-mana, hanya sama Allah. Mau kemana? Saya ada malam minggu sama Allah, ada urusan sama Allah. Masa sekali-kali kita keberatan? Saya tidak minta setiap malam, seminggu sekali. Coba khususkan. Apa itu sebelum tidur atau sesudah bangun tidur? Kalau Anda merasa diri malas, kalau sudah tidur nanti terlanjur tidak akan bangun, bisa subuh aja lolos. Ya udah, sebelum tidur duduk setengah jam, 1 jam, salat 2 rakaat, terus duduk di atas sajadah, berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambil Anda menhayati, Anda lagi sebut nama Tuhan yang Maha Agung. Allah anugerahkan lidahnya untuk berbicara. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Sebaik-baik zikir itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2 kata ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billah. Kita duduk.
kita ingat, ya Allah, tidak punya upaya dan daya untuk lawan hawa nafsu, tidak punya upaya dan upaya untuk melawan cubaan, tidak punya upaya dan daya untuk melawan syahwat, tidak punya upaya dan daya untuk melawan semua. Sambil kita membawa la haula wa quwwata illa billah. Rasulullah SAW bersabda, la haula wa la quwwata illa billah, mengatasi dan mengobati 70 macam penyakit dan macam bermasalah. Itu hanya la haula wa quwwata illa billah. Yang saya harap Bapak Ibu, apalagi hanya tinggal 6 hari, insya Allah Bapak Ibu bersedia dalam 6 hari yang akan datang, biar sekali sebelum masuk bulan puasa, apa yang baru saya sampaikan kita bisa laksanakan. Boleh? Bisa? Bisa insya Allah. Duduk bersama, wallahi nikmat. Cukup kita merasa aku bersama Allah, nikmati. Karena kita tidak tahu kapan bisa bersama Allah lagi di dunia. Nikmati bersama Allah, supaya nanti kalau kita besok betul-betul lagi di posisi sendiri, di kubur, sendiri nanti di hari kiamat, Allah akan jadi bersama kita. Karena kita di dunia kan banyak orang, kita tak bisa sendiri kan? Malah kalau kita berusaha sendirian dianggap, apa ini orang-orang? Kok suka sendiri, suka tak mau ngomong, dianggap gila kan? Apalagi kalau kita bertemu, mau bicara, tak mau ngomong apa-apa. Karena dia berusaha untuk menjaga ucapannya, tapi lingkungan tidak akan mendukung. Inti lagi puasa dah ngomong ya, serba salah. Kalau saya ngomong jadi malah berantakan nazar saya. Kalau saya mau berzikir dianggap anehnya manusia. Sekarang orang yang berzikir sepanjang hari, coba ini orang gila tahun 2013. Gilanya orang yang sepanjang waktu berzikir, tapi tidak gila yang sepanjang waktunya megang HP. Mana yang gila yang sebenarnya? Yang gila sebenarnya mana? Saya bingung kalau, apalagi pas mau tidur. Coba lihat, kalau pas tidur, yang dekat bantal kita apa? Quran atau HP? Jelas HP. Sambil tidur stres. Kalau tidur boleh menadu kepada Allah, ya Allah, aku mau tidur, tidak bisa tidur gara-gara HP. Tidur aja mau menadu, melaporkan kepada Allah SWT. Masalah. Lagi bangun tidak tenang, mau tidur pun tidak tenang. Sebagaimana saya pernah telepon seorang, dia angkat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kayaknya mengganggu ya. Udah apa-apa, ya, sampai tidur tenang. Alhamdulillah, selama waktu saya masih megang HP, tidak pernah tidur ada di samping saya ada HP. Tidak pernah. Alhamdulillah, samping saya istri. Bukan HP. Mau apain HP? Yang terakhir, sebelum kita tutup doa, saya sudah membagikan, mudah-mudahan semua dapat. Ada doa. Ada ulama menamakan doa ini doa cinta Al-Quran. Ya, sebenarnya doa ini bukan hanya khusus cinta Al-Quran, bisa dinamakan apa saja. Doa untuk hajat kita, doa untuk keinginan kita. Memang doa ini luar biasa. Bisa dibacakan, saya bacakan bahasa Arabnya, nanti Ustaz Faruk bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak. Mohon di titik ini kita harus betul-betul rasa, karena di sini kita memohon
dengan segala nama Allah dan segala sifat Allah. Di antaranya nama Allah yang agung yang kita tidak tahu di mana di antara nama-nama Allah Asmaul Husna yang teragung. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dalam doanya bisa berdoa dengan nama Allah yang agung, pasti doanya diijabah dan tidak akan ditolak. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ada di antara nama Allah yang Allah rahasiakan di ilmu gaib, kita tidak tahu, tidak ada makhluk pun yang tahu. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada diriku, ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu. Ketetapan-Mu adil. Ini tolong ketetapan-Mu adil. Allah Maha Adil. Tidak ada sedikit pun Allah menzalimi manusia, tapi manusia adalah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dirimu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap bagi kegelisahanku. Seterusnya, doa di atas didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang tertimpa kegundahan dan kesedihan lalu berdoa dengan doa yang di atas tadi, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Ibnu Mas'ud berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kita mempelajarinya? Beliau menjawab, ya, sudah sepatutnya orang yang mendengarkannya untuk mempelajarinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi bukan hanya Rasul SAW menjaminkan doa ini terkabul, malah Rasul mengajak kita, ayo belajarinya, dan kalau bisa mengajarkan ke orang lain. Ini termasuk salah satu doa. Bukan hanya Rasul sebutkan doa ini, tapi Rasul juga mengajak kita belajari, dalami, hayati. Ini permintaan besar dari Rasul. Kalau Rasul meminta sesuatu ini, berarti ada sesuatu yang baik bagi kita dalam doa ini. Cukup Rasulullah berjanji, barang siapa yang berdoa akan Allah hilangkan segala kesusahannya. Apakah kita tidak percaya janji Rasul? Percaya enggak Bapak Ibu?
kalau bisa hafal doa ini. Kalau kita sering, saya yakin, kalau sering kita baca doa ini, biarpun kita megang fotokopinya, insya Allah tidak lama kita bisa menghafal. Tapi dirutinkan. Ibu saya hafal suratul Kahfi karena setiap Jumat maupun malam Jumat baca Al-Kahfi hafal. Seorang bapa sudah 90 tahun, buta huruf, tapi bisa hafal surah Yasin karena dia ikut setiap malam Jumat Yasinan, lama-lama hafal. Padahal dia buta huruf. Ini salah satu karunia dari Allah, nikmat. Dan manusia yang istiqamah, rutin, mengulangi berkali-kali, Allah berikan kemudahan menghafal sesuatu itu. Apalagi doa seperti ini yang begitu istimewa dan indah untuk segala urusan kita dunia akhirat dan lahir batin kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan mulai doa dalam malam ini, mulai dengan doa ini. Dan saya harap semua, tolong, saya mohon, ayo mari kita hayati. Anda sudah memegang bacaan Arabnya, bacaan Latinnya, dan juga artinya. Saya akan memimpin doa, Anda amin, sambil betul Anda merasakan keindahan dan keistimewaan dalam doa ini. Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan saya harap habis doa ini semua, karena malam ini malam yang terakhir, malam Kamis, ceramah kita, karena masuknya dan masuknya bulan Ramadan, akan kita stop sebentar sampai habis lebaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menghiburkan semua yang hadir. Semua yang hadir tanpa kecuali. Demi perjuangan kita berjalan lancar. Bulan Ramadan, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan istimewa menghadiri banyak imam. Oleh karena itu saya memohon semua yang hadir tanpa kecuali, marilah kita sama-sama tuliskan nama Anda menjadi orang yang memperjuangkan program Ramadan tahun ini. Dan infaknya, sedekahnya, seikhlasnya, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Amin. Tak usah ketawa, amin aja. Amin. Biarpun habis gantungannya, habis dompetnya, habis isi tasnya, pulang jalan kaki. Alhamdulillah. Yang tidak punya mobil saya antarlah, tinggal bayar aja ongkosan. Jadi saya mohon tanpa kecuali sebelum saya tutup doa atau pas saya habis doa, tanpa kecuali saya mohon semua supaya kita, walaupun kita di posisi Ramadan mungkin banyak kesibukan, urusan-urusan lain, tapi insya Allah nama Anda di hadapan Allah tertulis yang telah memperjuangkan dan kedatangan imam-imam dari Madinah yang bisa kita menghidupkan dan menikmati selama bulan Ramadan. Jadikan nama Anda di situ tertulis di hadapan Allah. Jangan sampai kita orang yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk agama Allah. Biarpun kita membantu dalam infak dan sedekah, pasti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berharga. Apalagi sepanjang Ramadan kita menhayati ibadah salat tarawih, Bapak Ibu juga akan terlipat mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك
نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ya Allah, jadikan semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran. Jadikan semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran. Jadikan ya Allah kami bersama ahlul Quran hari kiamat. Maafkan ya Allah atas kesalahan dan kekurangan kami terhadap Al-Quran. Kami berniat baik, dan masuknya bulan Ramadan akan kami menghidupkan Al-Quran sehari-hari. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami istiqamah membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan seterusnya sampai akhir hayat, agar kami mendapatkan keindahan dan kenikmatan Al-Quran, agar kami tenang dalam kehidupan kami. Dengan berkahnya Al-Quran kami bisa bahagia, dengan berkahnya Al-Quran bisa dapat husnul khatimah, dengan berkahnya Al-Quran diampuni segala dosa, dengan berkahnya Al-Quran kami bisa selamat dan bahagia dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan sihat wal afiat dan iman. Sampaikanlah ya Allah dengan taufikmu, anugerahkan segala karunia bagi kami ya Allah, untuk bertemu bulan Ramadan sampai habis, untuk bertemu bulan Ramadan sampai selesai ya Allah, agar kami bisa mendapatkan ampunan segala dosa kami ya Arhamar Rahimin. Aku mohon ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, untuk semua yang hadir serta keluarganya, bulan malam ini masing-masing sudah diampuni segala dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terang maupun dosa sembunyi. Disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, masing-masing pulang ke rumahnya malam ini membawa ridha Allah. Karena kami meyakini kami mendapatkan ridha-Mu pasti akan bahagia dunia akhirat. Sangat berharga bagi kami ridha-Mu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Bagaimana Engkau menganugerahkan segala karunia dan kemudahan sama-sama berkumpul di masjid ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah, dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan majlis ini, ilmu yang kami belajari menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang kami belajari menjadi ilmu berguna bagi sisa umur hidup kami. Ya Allah,
jadikan majlis ini saksi baik di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Kuatkanlah kami ya Allah lahir batin agar kami senantiasa dengan ilmu yang bermanfaat diikuti dengan amalun salih. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan yang akan datang ini sebentar lagi menjadi Ramadan yang terindah bagi umat Nabi Muhammad. Bagi umat Nabi Muhammad umumnya dan negara Indonesia khususnya. Ramadan tahun ini ya Allah menjadikan negara Indonesia yang makmur, yang berkah, yang bersih, yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, jauh dari segala bala dan musibah. Selamatkan ya Allah negeri kami. Ya Allah, kuatkanlah pemimpin kami yang menjadi pemimpin yang takwa. Jadikan Ramadan yang mensucikan dan menanugerahkan takwa kepada pemimpin kami ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon semua sebelum kita salat, semua yang hadir, yang Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan anugerahkan kepada hati kita semua, insya-Allah berkenan bersedia memberikan infaknya dan sedekahnya di malam yang insya-Allah walaupun yang terakhir sebelum masuk puasa, tapi mudah-mudahan tidak yang terakhir untuk bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama sebelum kita iqamat, ayo saya mengajak semua nawaitu mencetak nama kita untuk menjadi orang yang memperjuangkan program Ramadan tahun ini. Barangkali bisa ada kekurangan banyak dalam ibadah kita di bulan Ramadan, tapi insya-Allah dalam infak dan sedekah kita Allah sempurnakan kekurangan kita, karena kita bisa menuliskan nama kita di hadapan Allah, memperjuangkan kedatangan imam-imam dari tanah suci untuk kita bersama-sama menjadi suci lahir batin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum salat boleh ini dibantu, ini surban saya. Kalau di bagian ibu-ibu, tolong ibu-ibu bantu. Ibu-ibu kalau dibawa surban nanti bawa pulang. Ini Pak, tolong ada yang ini sebentar saja, 2 orang bisa megang surban saya. Terus ibu-ibu yang punya gantungannya boleh mau tinggalin tasnya terus pulang sendiri boleh, tidak apa-apa. Nawaitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, nawaitu semua. Semoga insya-Allah perjuangan kita untuk bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan segala keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa saja yang mau sedekahin masnya pun boleh, tidak apa-apa. Yang penting nawaitunya ikhlas. Alhamdulillah. Kalian sambil boleh berdiri, luruskan safnya sambil kita ini siap-siap langsung salat. Sambil sedekah kita tetap berjalan supaya insya-Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan salat ini, salat Isya kita bersama akan diimami oleh adik saya
yang pertama kali datang Sunda Kelapa. Dan alhamdulillah beliau sudah S3. Walaupun dia termasuk nomor 8 dari adik-adik saya, tapi kalau dari sisi ilmu memang jauh lebih berilmu daripada saya sendiri. Beliau alhamdulillah sudah S3 dan belum nikah. Saya mohon dia juga menimami kita salat Isya. Demikian jamaah ini bukan Allah. Setelah ini kita akan salat Isya berjamaah. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada yang belum berinfak, silakan nanti bisa memberinya di depan Serambi Jakarta setelah salat Isya nanti. Dengan demikian, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.